Halo, selamat datang lagi di Akuntan Tampan dan kita di sini ini adalah part 3 atau part terakhir dari jurnal penyesuaian. Jadi setelah video ini kalian diharapkan sudah mengerti bagaimana secara menyeluruh kita menyelesaikan jurnal penyesuaian dengan baik. Nah, oleh karena itu subscribe dulu supaya tetap bisa mengikuti info-info dan banyak video dari channel kita lainnya. Nah, seperti yang sempat dibahas, kita kan tadi baru membahas dua karakteristik dari jurnal penyesuaian. Sekarang 3 lainnya yang bakal kita bahas supaya kalian bisa memahami secara menyeluruh. Yang ketiga adalah accrue expenses atau accrue liabilities. Jadi ini tuh intinya adalah kalau sudah dipakai walaupun kita belum bayar itu sudah beban. Artinya kalau kita sudah mengkonsumsi atau memakai sesuatu walaupun kita belum bayar itu sudah jadi beban. Misalnya memakai jasa pegawai, memakai gedung misalnya. Jadi contohnya nih, kita terakhir bayar sewa 30 November, jadi dan kontrak kita itu 1 Desember itu adalah 24 juta per tahun atau per bulannya itu 2 juta berarti kan. Nah, karena kita tidak membayar apa-apa, kita nggak menulis jurnal dong waktu bulan Desember. Tapi pas 31 Desember, kita kan melakukan jurnal penyesuaian tuh. Beban sewa nambah 2 juta. Karena kenapa? Karena kita kan sudah memakai si gedung itu selama 1 bulan kan. Dan per bulannya 2 juta kan. Karena itu kita harus udah bisa nulis beban 2 juta. Dan hutang sewa 2 juta. Kenapa hutang sewa? Karena kan kita belum bayar, berarti masih hutang kan. Jadi itulah kenapa beban sewa kita nambah 2 juta dan hutang sewa kita nambah 2 juta. Karena per bulannya ini juga sesuai dengan konsep matching konsep. Jadi karena kita sudah memakai jasa si gedung untuk mendapatkan penghasilan, makanya kita harus mengakui bebannya. Nah, kalau jurnalnya sendiri kayak gimana? Jadi 24 juta per tahun, tapi kita belum bayar buat Desember. Kita masukin beban sewa 2 juta. Kenapa 2 juta? Karena kita sudah memakai 1 bulan. Cuman kita belum ngejurnal apa-apa kan atas hal itu. Karena kita belum bayar. Tapi walaupun belum bayar, kita harus nyatet hutang sewa. Berarti kenapa jurnalnya beban sewa pada hutang sewa? Karena kita sudah memakai 1 bulan, tapi kita belum mencatat apapun. Berarti kita harus menjurnal beban sewa pada hutang sewa. Kita bikin juga buku besarnya. Beban sewa dan hutang sewa. Beban sewanya nambah di debit karena kita sudah memakai jasa si gedung, kita sudah menggunakan si gedung itu selama 1 bulan, tapi kita belum bayar atau bahkan belum mencatat. Karena itu kita harus nyatat beban sewa. Dan juga hutang sewa karena kita belum bayar sama sekali kan si gedungnya, kita bahkan bayar ntar. Saldonya 2 juta pada beban sewa dan hutang sewa juga sama. Jadi intinya walaupun kita belum bayar, tapi kalau kita sudah memakai jasa sesuatu atau orang, apakah barang, kita tetap harus menjadikan hal itu sebagai beban. Jadi jangan mentang-mentang belum bayar, kita nggak mengakui bebannya. Nah, yang nomor 4 adalah accrue revenue atau juga accrue assets. Jadi intinya kalau ini adalah yang sudah menjadi hak kita itu sudah menjadi pendapatan kita walaupun belum dibayar. Jadi kalau kita misalnya sudah menjual atau memberikan servis ke orang lain, tapi orang itu belum bayar, bayarnya tahun depan ya misalnya, itu tetap harus kita catat. Karena kan sudah terjadi di periode sekarang kan. Kita ambil contoh lagi, misalnya customer membeli barang dari kita 10 juta, tapi bayarnya tahun depan ya kata mereka. Mungkin kalian bingung, ini saya nyatetnya tahun depan atau sekarang ya? Berhubung kita menggunakan accrual, jadi misalnya ini belum kecatat, ini tanggal 30 Desember kita harus catat. Piutang nambah 10 juta, jadi walaupun belum cash kan masih utang kan, orang itu masih utang ke kita. Berarti kalau si customer utang ke kita namanya account receivable kan, alias piutang. Jadi kita harus sudah mengakui bahwa terjadi penjualan tersebut dan pendapatan juga naik 10 juta. Jadi walaupun belum bayar harus sudah diakui sebagai pendapatan kita. Ya sama aja kayak yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya walaupun kita belum bayar kita harus sudah ngakuin beban. Kalau sekarang walaupun kita belum dibayar, belum dapat duitnya, kita harus sudah ngakui pendapatan. Kita bikin jurnalnya deh. Jadi pelanggan membeli barang 10 juta tapi belum bayar.
bayarnya ntar tahun depan. Terus kita belum nyatet nih transaksi ini harus kayak gimana. Ya seperti yang tadi, piutang kita nambah 10 juta. Lalu penjualan kita pun harus nambah juga 10 juta walaupun belum bayar. Sekali lagi alasannya karena kita menggunakan accrual. Itu kan udah pernah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu untuk buku besarnya seperti apa ya, ini simpel aja sih. Kita tinggal supaya kalian disangka nggak bingung, ini tiap transaksi di tiap contoh jurnal penyesuaian ini kita anggap saja perusahaan yang berbeda ya, biar kalian nggak bingung. Jadi kalau ini ya cuman ini aja. Piutang di debitnya nambah 10 juta. Lalu penjualan pun di kreditnya nambah 10 juta karena kan nambahnya memang di kredit ya. Lalu saldonya pun sama 10 juta 10 juta. Jadi berhubung kita menggunakan accrual untuk dua hal ini, yang si beban tuh yang sebelumnya dan si penjualan, walaupun kita belum dapat duitnya, kalau transaksinya sudah terjadi, kita wajib catat. Dan kalau misalnya nggak kecatat, pas di jurnal penyesuaian, itu kita harus nyatet supaya sesuai ya, supaya bener kan si laporan kita ntarnya. Jadi itulah yang kita lakukan. Lalu yang kelima atau terakhir ini fixed asset atau biasanya disebut aset tetap. Itu intinya adalah walaupun tidak ada transaksi apapun, fixed asset diasumsikan nilainya selalu berkurang seiring waktu, dan itu dianggap beban penyusutan. Misalnya kita beli gedung, si gedungnya kan nggak ngapa-ngapain ya, cuman secara akuntansi itu tuh dianggap karena kita menggunakan si gedung, karena seperti ya logika yang tadi ya, kalau kita menggunakan si benda itu artinya kita sudah jadi beban. Misalnya contohnya gedung kantor, ini ceritanya gedung kantor atau mobil. Jadi sekalinya beli, lalu kita gunakan terus-menerus kan untuk operasional kita, dianggap karena kita menggunakan, kita pakai kayak yang tadi, artinya itu jadi beban. Jadi misalnya nih beban penyusutan 4 juta. Kenapa 4 juta? Itu ada hitungannya sendiri sih. Misalnya si gedung ini per tahun itu berkurangnya 4 juta. Berarti beban penyusutannya harus ditambahin 4 juta. Dan ini dihitung di jurnal penyesuaian, biasanya di akhir periode. Lalu ada juga akumulasi penyusutan 4 juta. Kalau ini apa bedanya sih sama yang beban penyusutan? Kalau akumulasi penyusutan ini dari awal beli, terus itu kan bakal terus-terusan ya. Kalau jadi akumulasinya atau jumlah totalnya berapa? Kalau si beban itu cuman tahun ini aja atau periode ini aja. Supaya nggak bingung, nah kita kasih contoh lagi. Penyusutan gedung misalnya, kalau ini contohnya 15 juta per tahun. Si gedungnya itu menyusut atau berkurang 15 juta per tahun. Jurnalnya, kalau ini sih selalu standar ya, beban penyusutan gedung 15 juta di debit, karena beban kan nambahnya di debit. Lalu akumulasi penyusutan gedung sebanyak 15 juta juga di kredit. Nah, si akumulasi ini 15 juta ini cuman tahun ini aja. Cuman kan seperti yang saya bilang, ini kalau misalnya sudah belinya 3 tahun, berarti tiap tahun dia berkurang terus dong. Ya kan? Dan ini bakal kelihatan di buku besar. Yang pertama kita bikin dulu beban penyusutan gedung. Lalu yang kedua adalah akumulasi penyusutan gedung. Terus ada saldonya 30 juta. Itu artinya apa? Artinya si gedung ini sudah dibeli 3 tahun yang lalu. Berarti sudah 2 tahun disusutkan. Kan per tahunnya 15 juta kan? Berarti itu ada 30. Karena itu kita nyatet beban penyusutan gedung 15, kita masukin, lalu akumulasi nambah 15 juga. Beban penyusutan gedung 15 juta saldonya karena cuma tahun ini, sedangkan akumulasi penyusutan gedung 45 juta. Kenapa coba? Karena si gedung ini sudah 3 tahun, berarti sudah 3 kali disusutkan. Nah, si akumulasi ini berarti total penyusutan dari pertama kali ada si gedung. Sedangkan kalau beban penyusutan itu cuma tahun ini aja. Jelas ya? Nah, itulah selesainya penyesuaian. Jadi kalian bisa subscribe, mudah-mudahan kalian bisa ngerti, dan like juga dan komen kalau misalnya kalian masih ada hal-hal yang membingungkan misalnya. Oke? Biar kita diskusi di komen. Makasih.